Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Oh, alhamdulillah kabarnya sehat. Sebelum pergi ke sekolah tadi, ada yang sudah makan atau belum? Oke, sudah makan semuanya lah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Agus hadir? Budi hadir? Rahmat Budiman hadir? Joni hadir? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan pembahasan materi kita yang minggu kemarin, yaitu kita hari ini membahas tentang tata cara berwudu. Nah, ada yang tahu apa itu tata cara berwudu? Oke, Bapak jelaskan ya. Berwudu itu adalah menghilangkan hadas kecil dan hadas besar untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Seandainya kita sholat tidak dalam keadaan suci atau tidak berwudu, maka sholatnya dianggap tidak sah. Nah, menurut para ulama juga mengatakan bahwasanya wudu berarti membasuh anggota badan atau bagian tubuh dengan air sebelum mengerjakan sholat. Nah, ada juga ulama lain berpendapat bahwasanya menurut Abdul Wahab, sebagaimana yang dikutip oleh Sufyan dan Muhammad Karman dalam buku materi pendidikan agama Islam, wudu adalah menyengaja membasuh anggota badan tertentu yang telah disyariatkan untuk melaksanakan perbuatan yang membutuhkannya, contohnya sholat. Nah, misalnya kita berwudu itu untuk melaksanakan sholat 5 waktu seperti sunnah, sholat sunnah, bercontoh sholat wajibnya kita harus berwudu. Misalnya kita tidak berwudu di dalam sholat itu, maka dianggap sholatnya tidak sah. Nah, pengertian wudu ini, jadi wudu itu adalah menggunakan air yang suci bagi mensucikan pada anggota badan yang 4. Yang pertama, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Nah, kenapa di dalam rukun wudu itu telinga tidak termasuk dalam rukun wudu? Karena di dalam rukun wudu itu telinga itu termasuk sunnah muakkad ya, sunnah yang dianjurkan. Misalnya biar kadar tempat di dalam kita membasuh telinga itu tidak apa-apa, tapi kalau bisa itu dibuat saja karena sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Berdasarkan tata cara yang khusus menurut syariat, jadi definisi wudu itu bila ditinjau dari sisi syariat adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencucikan anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang khusus. Nah, ruang lingkup Al-Quran hadis yang menyatakan bahwa wudu itu adalah wajib. Nah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dengan tanganmu sampai ke situ, dan sapulah kepala dan kaki, basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya, selanjutnya kita membahas tentang yaitu rukun, syarat wudu, sunnah dan membatalkan wudu. Yang pertama kita membahas tentang rukunnya dulu.
niat. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, dan yang keenam tertib. Nah, yang kita bahas pertama dulu. Pertama, niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Sebagaimana misalkan seperti ini. Namanya wudu'an liraf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Sahaja berwudu untuk mengangkat hadas kecil dari tubuh ini karena Allah Ta'ala. Nah, yang bahasa Indonesianya itu kita letakkan di dalam hati. Pertama kali kita membasuh muka kita. Nah, itu dinamakan namanya niat. Yang kedua, kita membasuh muka. Membasuh muka itu 3 kali. Habis itu selanjutnya kita membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan itu secara berurutan. Yang sunahnya itu dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita mengusap kepala. Usaplah kepala itu kalau bisa seluruh kepala. Kalau tidak mau terlalu basah banget, bisa juga kita mengusapnya di ubun atau di belakang kepala. Takutnya kalau nanti aja atau orang biasanya kalau jebulnya rusak atau rambutnya rusak ya. Ya, selanjutnya itu membasuh kedua kaki. Nah, basuhlah kedua kaki itu dengan kaki kanan terlebih dahulu, seterusnya kaki kiri, dan disunahkan juga membasuh dalam wudu itu disunahkan untuk kaki kanan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kanan tertib. Nah, tertib ini maksudnya apa yang sudah jadi rukun wudu itu terpenuhi keseluruhannya. Kita lanjut. Nah, tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu yang pertama yaitu beragama Islam mumayyiz. Nah, untuk syarat-syarat wudu ini beragama Islam atau mumayyiz. Seandainya tidak beragama Islam, maka tidak dibolehkan untuk berwudu dan juga dianggap tidak sah di dalam wudunya. Misalkan orang Kristen yang pernah berwudu terserah-serahnya saja, tapi dianggap tidak sah di dalam wudunya itu. Dan juga untuk berwudu ini diwajibkan untuk orang Islam. Tidak sedang berhadas besar. Maksudnya kita di sini tidak sedang berhadas besar itu seperti bibian haid atau lakian yang junub atau yang sedang mimpi basah lah ya, seperti itu. Lanjut yaitu menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, air suci dan mensucikan ini seperti contohnya kayak banyu air sungai, air dari langit. Maksudnya air dari langit itu air yang turun dari langitnya, tidak turun dari seng atau atas atap rumah. Itu kalau udah kelewatan tapi tidak apa-apa ya. Itu sunah-sunah aja. Tapi kalau baru pertama hujan, air yang turun dari situ adalah air yang musta'mal atau air yang tidak boleh untuk berwudu, karena kita tidak tahu kan di atas seng itu ada benda apa atau ada tai cacat. Nah, maka itu dianggap najis dalam airnya itu. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalkan kayak apa itu ada luka atau kayak tato itu juga dianggap tidak sah dalam berwudu. Tapi kalau sudah tobat itu dianggap sunnah saja atau makruh sebaliknya. Lanjut yaitu sunnah dalam berwudu. Yang pertama dalam berwudu itu sunnah membaca basmalah. Sebelum kita mulai berwudu, diutamakan dulu kita membaca basmalah. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai sebatas pergelangan tangan. Ketiga berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur itu sunnah juga di dalam wudu, karena kita tidak tahu di dalam mulut kita itu ada apa. Kalau ada bekas nasi, bekas makanan atau bekas daging apa yang kita tidak tahu di dalam mulut kita itu, maka disunahkan sebelum berwudu itu kita disunahkan untuk berkumur agar benda atau kotoran yang ada di dalam mulut kita tadi bisa hilang. Yang kedua membasuh lubang hidung. Nah, disunahkan juga membasuh lubang hidung. Takutnya ada kotoran seperti upil di dalam lubang hidung tadi. Yang kelima yaitu menyapu atau membasuh seluruh kepala. Karena menurunkan anggota tubuh bagian kanan dibandingkan anggota bagian kiri. Mengusap daun dan rongga telinga. Seterusnya 3 kali setiap gerakan membasuh. Nah, disunahkan juga kita membasuh tangan atau membasuh muka di dalam wudu itu disunahkan
disunahkan 3 kali dalam berwudu. Misalkan seperti ini, kita basuh tangan disunahkan 3 kali memutarnya agar kalau ada kotoran yang ada di tangan kita tadi bisa hilang dari air tadi, kena air tadi. Yang selanjutnya itu membasuh sela-sela jari tangan dan jari kaki. Nah, disunahkan juga itu membasuhkan menyela-nyela jari, takutnya ada bagian kotoran yang tidak terkena air. Ya, kita lanjut membaca doa setelah berwudu. Nah, disunahkan juga membaca doa setelah berwudu itu. Kita lanjut ke hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama itu keluarnya sesuatu melalui kubur dan dubur. Misalnya kayak kentut, kencing. Nah, itu membatalkan kita dalam berwudu. Lanjut. Tidur pulas, tidur berbaring membuat tubuh batal. Nah, ini tuh seperti kita sholat Jumat, kebiasaan sholat Jumat itu banyak yang tertidur pulas. Nah, apalagi kita itu tertidurnya dalam keadaan duduk dan muridnya terangkat. Nah, itu bisa membatalkan kita dalam wudu kita. Maka kita diharuskan berwudu kembali, menyentuh kemaluan kubur maupun dubur. Nah, kita tidak boleh, apalagi kita itu sudah berwudu, kita tidak boleh menyentuh kemaluan kita. Kita tidak tahu apa kemaluan kita itu, kan situ tempat keluarnya najis. Nah, tidak boleh kita menyentuh dari kemaluan kita itu, takutnya membatalkan wudu kita tadi. Takutnya kalau ada najis yang menempel di kemaluan kita atau kubur maupun dubur. Nah, menyentuh istri atau jenis dan mahram. Nah, menyentuh istri aja batal, apalagi menyentuh jenis non mahram. Misalkan non mahram itu misalnya kayak beginian, apalagi itu beginian itu bukan istri kita. Nah, hilang akal. Misalnya hilang akal ini kayak orang itu tidak sadarkan diri, seperti kayak orang gila. Nah, itu sangat membatalkan dalam berwudu. Oke, sekian, terima kasih dari penjelasan Bapak hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Tapi nanti Bapak share ya tentang video pembelajaran kita hari ini. Dan Bapak juga ingin menampilkan sebuah praktek video, yaitu tentang tata cara berwudu. Nah, setelah praktek ini, video praktek ini yang Bapak sampaikan, minggu depan kita akan melaksanakan praktek yang Bapak tampilkan videonya untuk hari ini. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita. Bapak mohon maaf dan minta ridho kepada pemuda dan keberadaan. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Bapak tutup hari ini materi kita tentang tata cara berwudu, yaitu dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.